Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita sangat bersyukur kita ada kesempatan sekali lagi untuk beribadah bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk fokus kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang kami kasihi, dan tidak ada Allah yang lain seperti Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami ada di rumah-Mu ini untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Kesempatan dan anugerah-Mu selalu baru buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amin Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, amin. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, tak menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Amin Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Amin Tuhan, Engkau ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah putus untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau setia di dalam hidup kami Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu, yes Lord, yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Ini yang kami mau Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan, untuk setia beribadah kepada Engkau Tuhan. Thank you Lord, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Yes Lord, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan beserta kamu. Tuhan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Masa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Doa untuk kesucian, mari bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan
semua keinginannya dikotahi oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di sorga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, Tuhan Allah, domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Haleluya, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Kami sangat bersyukur Tuhan. Haleluya. Karena kebaikan-Mu Tuhan, kami ada pada hari ini Tuhan. Karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, hanya kekal selamanya. Yes Lord. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Amin. Datang sujud di hadapan-Nya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes Lord. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Yes Lord. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya.
datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan-Mu, naikkan pujian. Puji di hati rasa kekala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Kau Tuhan baik, katakan kenal kebaikan Engkau Tuhan. Kami ada pada hari ini Tuhan. Kau Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Jemaat saja katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yes Lord. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes Lord. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau bersyukur Tuhan untuk kebaikan Engkau, untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu selalu baru di dalam hidup kami dan tidak ada berkesudahan Tuhan. Dan Engkau hadir di setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya, haleluya. Yang selalu setia bersamaku. Amin Tuhan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kami berserah Tuhan, sungguh ku berserah dan kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak
hanya Kau penolong kami Tuhan, Allah yang hidup dan bertakhta buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Hanya Kau Tuhan menolongku. Katakan Allah yang setia, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah kepadamu Tuhan, sungguh berserah, dan kami percaya Tuhan, sungguh percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Kau yang terlebih besar. Thank you Lord. Thank you Lord. Tak pernah terhambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, terlebih besar. Thank you Lord. Besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Dengan iman dan percaya kita katakan bersama, thank you Lord. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, dengan iman dan percaya kita katakan, ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja. Thank you Lord. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, terlebih besar. Terima kasih Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita naikkan penyembahan yang baru kepada Tuhan kita. Mari saat ini kita bersatu hati menyembah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang agung buat hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kita naikkan nyanyian baru bagi Tuhan kita. Syaralalabasyidi alalabasyade, syakaralabasyade alalabasyidi alalabasyade. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Kami naikkan syukur kami.
Kami sadar Tuhan bahwa hidup ini sementara Tuhan. Kami sadar Tuhan, setiap musim berlalu di dalam hidup kami Tuhan. Dan kehidupan akan berlalu Tuhan. Namun kasih-Mu tidak berubah di dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau mengetahui itu Tuhan. Dan kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Dan berkat-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Dan berkat-Mu tidak muncul pada hari kemarin sahaja Tuhan. Tapi berkat-Mu berterusan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Dengan itu kami sangat bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah putus asa buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan dengan iman dan percaya. Katakan, ku percaya. Thank you Lord. Ini hati kami Tuhan. Kau bekerja, Kau mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami Tuhan. Mendatangkan kebaikan. Walaupun kami belum melihat Tuhan, namun iman kami percaya Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami katakan Tuhan, ku percaya. Thank you Lord. Kau bekerja. Amin. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Amin. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Thank you Lord. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yes Lord. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sama-sama kita naikkan segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Yang paling terbaik bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Doa hari ini mari kita istiharkan bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah mengajar kami dengan perantaran anak-Mu bahwa kasih memenuhi hukum Kristus. Anugerahkanlah kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami dan juga sesama kami seperti diri kami sendiri. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Pembacaan firman dipetik daripada 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga ayat 1 hingga ke-13. 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga ayat 1 hingga ke-13. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Antena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang iman, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu telah menaruh kenangan-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh kerana kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami yang juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Inilah firman Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 20 ayat 1 hingga 16, bersama-sama kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Matius 20 ayat 1 hingga 16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi, jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi, jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir sehingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu,
sangkaannya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja, berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bahagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir itu sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah engkau karena aku bermurah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Inilah Injil Kristus. Pagi hari ini diambil dalam 1 Tesalonika bab yang ketiga ayat pertama hingga ayat ke-13, seperti mana yang telah dibacakan sebentar tadi. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan penuh kerendahan hati dan minta pimpinan Tuhan supaya firman Tuhan itu mengambil tempat di dalam hati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan Tuhan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini sekali lagi Tuhan telah membawa kami ke dalam ruangan ibadah ini untuk memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau, sebab Engkau yang layak menerima pujian dan hormat. Perkenankan kami semua Tuhan di waktu kami beribadah, khususnya di mana kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami supaya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Roh Kudus-Mu lah yang mengambil tempat dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan itu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi firman Tuhan itu akan tinggal dalam hati kami, berakar dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu. Ini kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, di surat Tesalonika, atau kita panggil di sini Tesalonika adalah ibu kota Makedonia. Itu pelabuhan yang sangat terkenal dibawa ke wilayah atau dikuasai oleh kerajaan Roma, yaitu Empire Roma pada waktu itu. Nah, di Tesalonika itu kebanyakan adalah orang-orang Yahudi. Nah, Paulus memulakan jemaat di Tesalonika setelah dia meninggalkan Filipi. Dan kita boleh melihat banyak surat-surat yang ditulis oleh Paulus dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, jemaat Tesalonika lahir di tengah-tengah penganiayaan, yaitu ketika Paulus dan Silas datang untuk memberitakan Injil. Orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dibantu oleh beberapa kelompok yang radikal mengadakan kekacauan dan menentang Paulus dan Silas ketika mereka memberitakan Injil. Meskipun dalam penganiayaan, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang menjadi teladan bagi semua orang yang percaya, baik di Makedonia dan juga di Akaya. Oleh itu saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, tema khotbah kita pada pagi ini yang saya mau angkat adalah kekal bersatu sehingga Tuhan kembali. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Kekal bersatu sehingga Tuhan kembali. Ini biasanya adalah satu amanat ya yang diberikan, mau juga orang tua berikan kepada kita sebagai anak-anak atau orang-orang yang kita kasih. Kekal bersatu sehingga Tuhan kembali. Dan ini satu amanat untuk jemaat di Tesalonika. Walaupun mereka mengalami penganiayaan dan cabaran untuk pertumbuhan iman mereka, tapi mereka tetap bersatu, sehingga firman Tuhan katakan mereka ini adalah jemaat yang menjadi teladan
bagi semua orang yang percaya. Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, jemaat Tesalonika bertumbuh luar biasa di tengah-tengah penganiayaan atau tentangan, tetapi mereka terus memberitakan Injil. Apakah rahasia yang ada pada jemaat di Tesalonika? Walaupun ketika mereka mengalami penganiayaan, tapi mereka tetap bertekun untuk memberitakan Injil. Nah, surat Tesalonika ini menulis tentang bagaimana seharusnya kehidupan anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Surat ini juga ditulis untuk memberi dorongan yang positif, semangat pengajaran, serta membawa jemaat untuk mengerti bahwa mereka harus diperlengkapi untuk memberitakan Injil. Jadi saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, ada dua hal yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, bagaimana kita tetap kekal bersatu sehingga Tuhan kembali. Jadi ada dua hal. Yang pertama, yaitu mengambil berat antara satu sama lain. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Mengambil berat antara satu dengan yang lain. Nah, tanda yang pertama bertumbuh bersama ialah mereka saling mengambil berat antara satu sama yang lain. Mereka mengambil berat, mereka menyokong, mereka memperhatikan, mereka mendorong atau memberi nasihat. Dan inilah kunci yang ada pada jemaat di Tesalonika. Kita lihat dalam 1 Tesalonika bab 3 ayat 1 hingga ayat yang kedua berkata, kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam memberitakan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, kita tahu Paulus telah pergi menjelajah beberapa kota ke kota. Dia memberitakan Injil, dan kita tahu ketika dia berada di Tesalonika, Paulus tidak disukai orang-orang Yahudi yang radikal ini. Dia menentang dan mengusir Paulus, sehingga Paulus pergi ke satu tempat lagi, dan sehingga pada waktu itu Paulus mengingatkan mereka yang di Tesalonika yang sudah mengenal dan sudah percaya kepada Tuhan, dan dia tidak akan membiarkan mereka. Sehingga Paulus, kata firman Tuhan di sini, dia mengutus Timotius untuk mengembalakan atau memperhatikan iman jemaat di Tesalonika. Ini menunjukkan bahwa Paulus sungguh-sungguh mengambil berat tentang kebajikan dan iman jemaat di Tesalonika pada waktu itu. Dia tidak meninggalkan mereka, tapi dia mengutus pasukannya yang terbaik untuk jemaat di Tesalonika, yaitu siapa? Yaitu Timotius. Di mana di sini menunjukkan untuk gereja yang kuat, untuk gereja yang mengalami penembusan, yaitu mereka seharusnya mengambil berat di antara satu dengan yang lain. Nah, rahasia gereja yang bertumbuh adalah mereka bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Gereja tidak akan dapat bertumbuh kalau hanya untuk diri sendiri. Gereja itu akan bertumbuh ketika kita mengambil berat antara satu dengan yang lain. Haleluya, amin. Ini penting, karena kita tahu di jemaat di Tesalonika itu mengalami tantangan yang begitu berat yang mereka lalui. Tetapi kekuatan dan rahasia yang ada pada jemaat di Tesalonika ini, mereka bertumbuh bersama, itu mengambil berat antara satu dengan yang lain. Dan inilah kuncinya. Walaupun ada begitu hebat cabaran yang mereka lalui karena pertumbuhan yang baru, iman yang baru di kalangan jemaat ini, tapi mereka bertumbuh bersama-sama. Mereka memperhatikan antara satu dengan yang lain. Mereka mengambil berat antara satu dengan yang lain. Mereka tidak membiarkan antara satu dengan yang lain. Dan inilah rahasia yang ada pada jemaat di Tesalonika pada waktu itu. Apabila kita mengambil berat antara satu sama lain, perjalanan kita menjadi lebih mudah dan beban kita akan menjadi lebih ringan. Haleluya, amin. Kalau kita bergotong royong, kita memperhatikan antara satu dan yang lain, beban kita tidak akan jadi berat, itu akan menjadi ringan, karena kita saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Nah, ketika kita mengadakan gotong royong pada tanggal 16 September yang lalu,
Nah, kita ada batu 22 tan. Saya pikir kalau 2 orang saja yang buat ini tidak cukup, tidak dapat kalau 1 hari. Mungkin boleh menjadi 5 hari atau satu minggu. Tetapi karena begitu ramai yang datang, mereka mengambil berat, mereka memperhatikan antara satu dengan yang lain. Mereka datang dengan memberikan diri mereka untuk membantu antara satu dengan yang lain. Sehingga pada waktu mereka meletakkan batu itu di tepi di jalan atau menutupi lubang-lubang yang ada di jalan, hanya 3 jam saja semua dapat selesai. Kenapa? Itulah dikatakan di sini. Apabila kita mengambil berat antara satu dengan lain, perjalanan kita akan menjadi lebih mudah. Haleluya. Bagi tahu kiri kananmu, perjalanan kita akan menjadi mudah. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, keprihatinan mereka ini dapat dilihat dalam cara mereka saling menguatkan, saling menasihati di antara satu sama lain di tengah-tengah penganiayaan yang mereka hadapi pada waktu itu. Bayangkan keadaan jemaat pada mula itu. Orang-orang Yahudi pada waktu itu menentang, karena orang Kristen ada orang Kristen yang baru bertumbuh, baru beberapa bulan. Dan saya percaya dalam mereka bertumbuh ada banyak orang sekeliling mereka yang tidak menyukai mereka. Di Alkitab jelas kalau kita baca baik-baik dalam Tesalonika bab 1 ayat 1, bab 1 hingga bab 2, bagaimana tantangan yang begitu hebat yang dialami oleh orang-orang Kristen di Tesalonika. Tapi kunci rahasia sehingga mereka tetap teguh, tetap berdiri, mereka menyokong antara satu dan lain. Mereka tidak membawa agenda mereka sendiri. Mereka membawa agenda untuk Kristus. Mereka membawa agenda untuk Kristus dimuliakan. Mereka membawa agenda untuk Kristus, untuk ramai jiwa diselamatkan. Haleluya, amin. Dan saya percaya mereka ini bukan orang-orang yang biasa-biasa. Mereka juga ada berpendidikan, ada juga orang-orang yang berpengaruh. Tapi dalam mereka berpengaruh, mereka tidak membawa di dalam pertemuan mereka sebagai orang Kristen. Tapi mereka hanya fokus kepada Kristus atau Injil diberitakan untuk membawa orang mengenal kepada Tuhan. Dan itulah yang ada pada mereka, kekuatan yang ada pada mereka. Mereka mengambil berat. Selain daripada itu, mereka juga menyokong antara satu dengan yang lain. Bukan saja mengambil berat, tapi mereka menyokong antara satu dengan yang lain. Itu rahasia yang ada pada jemaat di Tesalonika. Di dalam 1 Tesalonika bab 3 ayat 3 hingga 4 berkata, supaya jangan ada orang yang menggoyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Lihat, mereka di sini kata firman Tuhan, mereka mengalami kesusahan. Iman mereka digoncang ketika mereka mengenal Tuhan, ketika mereka sedang bertumbuh dalam iman mereka. Tetapi apakah mereka mundur? Apakah mereka mengalah? Apakah mereka pasrah dengan iman mereka? Tidak. Tapi Paulus mendorong mereka, janganlah ada orang yang goyang imannya. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Bagaimana mungkin satu orang yang mengalaminya itu, masalah itu bukan mudah dia lalui. Tapi kita ada banyak orang yang sudah percaya. Mari kita saling menyokong. Jika ada di antara jemaat kita yang lemah, kita datang kepada mereka, memberi sokongan kepada dia, memberi kekuatan kepada dia, memberikan dia pengharapan kepada dia. Itulah jemaat yang saling menyokong antara satu dengan yang lain. Mereka tidak membiarkan. Mereka memperhatikan bagi orang-orang yang lemah. Di tengah-tengah ada ujian supaya mereka tetap teguh, dan di waktu mereka sedang berputus asa, mereka didorong dan dikuatkan. Haleluya, amin. Dan inilah kuncinya. Tidak, dalam kata lain, mereka tidak meninggalkan seorang apabila mereka menghadapi kesusahan. Mereka saling memberi dorongan, sokongan, dan menguatkan antara satu dengan lain. Sokongan dapat diberikan dalam 2 cara. Yang pertama, dengan menguatkan dan mendorong
antara satu sama lain supaya tidak putus asa. Ya, yang pertama itu mendorong dan menguatkan. Kita perlu ada dorongan. Kita perlu ada sokongan. Ya, kalaulah kita ada masalah, ada orang ambil perhatian tentang kita, ada orang yang ambil peduli tentang kita, ada orang yang coba memahami keadaan kita. Saya pikir kalau ada orang sedemikian, ketika dia memutus asa pun tidak jadi. Betul kan? Ketika dia rasa tidak bersemangat, akan kembali bersemangat. Kenapa? Karena ada orang yang mengerti dia. Amin. Ada orang yang memberi sokongan kepada dia supaya dia tidak rasa lemah. Dan saya pikir kita tahu juga di dalam keadaan adik Bibiona, kamu kenal ya? Sekarang famous itu adik Bibiona. Ya, pelajar UMS. Ya, ketika dia mengalami kritikan daripada pemimpin-pemimpin, tetapi banyak orang yang menyokong dia. Amin. Banyak orang yang memberi dorongan kepada dia. Banyak orang yang memberi sokongan kepada dia. Sehingga adik Bibiona itu bukan keseorangan, tetapi ada orang di sampingnya. Sehingga pada waktu inilah kamu lihat, dia boleh berdiri karena ada orang yang memberi sokongan kepada dia. Amin. Dan itu sebagai contoh yang mudah. Saya pikir kamu kenal tuh adik Bibiona ya. Ya, bagaimana dia mendapatkan line manjat pokok untuk ujian exam dia. Oke. Tetapi ketika dia lemah, ada orang di sampingnya. Amin. Bukan semestinya orang yang berpengaruh, tapi orang-orang yang sederajat dengan dia. Orang-orang yang mengerti tentang dia. Mungkin juga orang yang tidak mengenal dia, tapi mereka tahu tentang kisahnya. Orang memberi sokongan kepada dia. Bagaimana dengan gereja? Hari ini kita tidak mengalami pengenayaan seperti di Tesalonika. Tesalonika benar-benar pengenayaan yang sangat berat menguji iman mereka. Tapi mungkin di gereja pada hari ini kita tidak mengalami seperti itu. Tapi ujian kita itu banyak. Mungkin kita tidak rasa puas hati, mungkin kita rasa lemah dalam keluarga, mungkin kita rasa lemah dalam pelayanan, mungkin kita rasa lemah di dalam pekerjaan. Tetapi saudara-saudariku, inilah waktunya. Kita sebagai jemaat, sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu keluarga Allah yang Allah telah bawa kita bersama di dalam ibadah, marilah kita saling menyokong. Dan inilah rahasianya. Ketika kita saling mendorong, saling menyokong, saling mengambil berat, saya percaya apapun beban itu dapat dilalui dengan tidaklah begitu berat, tetapi dia dapat menyelesaikannya. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena ada yang mengambil berat. Yang kedua di sini, selain daripada mengambil, itu memberi dorongan dan juga memberi kekuatan. Itu kedua, dengan berdiri teguh dalam iman. Untuk memberi sokongan, kita harus memberi mereka sokongan dalam iman. Bukan kita menjatuhkan mereka, tapi iman itu mereka perlukan untuk diberikan satu sokongan untuk mereka, atau dorongan untuk mereka, untuk menjadikan mereka menjadi lebih kuat, lebih punya keyakinan di dalam diri ketika mereka lemah. Nah, kenapa ada gereja pada hari ini ada mengalami perpecahan? Gereja bukan saja pada hari ini, pada zaman Paulus pun sudah ada perpecahan. Ya, kenapa? Siapa yang membuatkan gereja itu hingga berpecah? Bukan masalah gereja, masalah jemaah. Masalah pribadi orang itu, masalah etika orang itu sendiri, karena ada agendanya tersendiri. Maka itulah kenapa ada gereja pada hari ini mengalami perpecahan, karena kerasaan tidak puas hati, sehingga mereka bukan memandang kepada Kristus lagi, mereka melihat pada diri mereka, fokus pada diri mereka, fokus kepada keinginan mereka, fokus kepada tujuan apa yang mereka maukan, tapi mereka lupa untuk Kristus. Maka kebanyakan pada hari ini, tidak kiralah gereja itu besarkah, gereja itu kecilkah, tapi jika ada agenda masing-masing, maka tidak heranlah gereja itu boleh mengalami perpecahan. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, sebab tidak ada sikap yang mau mendorong kalau ada perpecahan dalam pelayanan, atau menguatkan atau mendorong dalam
pelayanan. Maka itu terjadi. Hingga ada perpecahan di kalangan jemaah, sehingga ada perpecahan di kalangan gereja. Jadi saudara-saudariku dikasihi Tuhan, mari kita belajar jemaat di Tesalonika. Bagaimana mereka boleh bertumbuh bersama di dalam mereka menghadapi berbagai dugaan dan pencobaan. Amin. Mereka boleh berdiri karena ada rahasia yang ada pada mereka, yaitu mengambil berat dan saling menyokong. Yang kedua, apakah rahasianya ini? Yang kedua itu mendoakan untuk satu sama lain. Bersama dengan saya, 2, 3. Mendoakan untuk satu sama lain. 1 Tesalonika bab 3 ayat 9 hingga ayat 10 berkata, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di dalam Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Paulus memberi dorongan kepada mereka di dalam mereka saling memperhatikan itu, bercakap tentang doa. Kunci untuk bersatu, kunci untuk mendorong antara satu dengan lain adalah doa. Amin. Maka itulah Paulus menulis dalam ayat yang ke-9 katanya, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Mereka begitu tertekan mengalami pergumulan dan tekanan atau pencobaan atau penganiayaan. Di dalam mereka menghadapi sini, apakah mereka akan bersungut-sungut? Apakah mereka rasa marah? Apakah mereka tidak puas hati ketika mereka mengalami cabaran ini, penganiayaan ini? Tapi Paulus mengingatkan mereka, berucap syukurlah kepada Tuhan supaya kamu ada kekuatan daripada Tuhan. Maka itulah firman Tuhan mengatakan, baik susah baik senang, belajarlah mengucap syukur. Baik waktu itu kamu suka dan tidak suka, belajarlah mengucap syukur. Mengucap syukur adalah kunci sukacita. Amin. Mengucap syukur adalah kunci untuk bergembira. Karena kita tahu kita tidak seorang, kita ada Tuhan. Haleluya. Amin. Ini kuncinya. Mengucap syukur, maka itu Paulus katakan mengucap syukurlah. Doa menandakan kesyukuran kita kepada Tuhan. Doa menandakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan doa juga menandakan itu kebenaran dan peperangan rohani. Dan ini penting, doa. Dasar iman kita bertumbuh adalah doa. Doa. Karena di dalam doa itu kita ada sukacita. Maka itu Paulus berkata, aku ingatkan kamu siang dan malam. Saya percaya kalau kita ada masalah, ya, kalau datang ke dalam gereja kamu ada masalah, kamu tidak perlu cakap, nampak muka kamu pun orang tahu kamu tidak gembira. Betul kan? Bayangkanlah kalau kamu penyambut tetamu, masalah kamu bawa pergi gereja, muka kamu pun begini. Orang mau salam pun takut. Kan? Iya kan? Iya. Tak perlu kamu cakap kamu ada masalah, kamu berban, tidak nampak orang muka kamu, orang boleh tahu. Jadi akhirnya kalau orang masuk gereja, ini gereja kah atau salah alamat saya? Ini supermarket kah atau tempat konseling? Ya, betul kan? Bayangkan kalau orang baru datang, betulkah ini gereja ini? Kenapa orang di dalam semua mukanya muram saja? Tidak ada sukacita. Macam mana? Saya bagi tahu kemarin kepada Reverend Paul Chin sama Pastor Alex, saya bagi tahu begini. Saya kata dengan mereka, kalau kita pergi restoran, kita di restoran itu kita masuk. Bayangkan kalau ada pelayan yang datang, sedang kita duduk, datang dia, mau makan apa? Mau minum apa? Bilang tunggu. Jangan tunggu, saya mau cepat ini, ada orang lagi. Saya percaya, kalau kamu ya di sana, kedua kali kamu tidak akan masuk itu kedai. Betul kan? Kamu tidak akan masuk itu kedai, kamu ingat, oh ini orang ini ganas betul ini. Tidak ada kesopanan ini orang.
tidak ada kasih nih orang, ya, tentu kamu tidak akan masuk lagi kedua kali. Kamu sudah cop ini kedai, restoran Abu Alibaba, kamu tidak akan masuk, ya, sebab apabila kamu masuk, kamu tertekan. Kamu mau duduk pun, baru sampai datang dia, mau makan apa? Mau minum apa? Tunggu dulu. Jangan lama-lama, saya mau ambil order orang lain lagi. Haya. Percayalah. Kamu datang, kamu bayar, bukan free. Betul kan? Kenapa dia begitu tegas? Nah, itu restoran. Saya percaya kedua kali. Tapi bayangkan kalau kamu masuk restoran. Restoran yang sederhana. Datang dia, kamu duduk, dia tunggu lagi kamu duduk. Sudah kamu tunggu dulu, dia baru tanya, mau order, baru dia, mau order apa? Wah, dengan lemah lembut, dengan intonasi yang begitu sopan, oke? Wah, percayalah, kamu punya hati pun akan jadi cair. Oke? Ya bukan cair karena dia cantik kah, dia handsome kah, tidak. Tapi cara dia melayan itu. Amin? Lalu kamu tanya, manakah makanan yang paling sedap di antara semua menu ini? Lalu dia kata, yang paling sedap adalah ini. Tanya, kenapa? Dia sedap karena banyak orang order. Dia ada kelebihan daripada minum-minum lah. Oke, saya mau ini. Oke, dia tulis. Ada lagi apa-apa yang saya perlu bantu? Tidak ada, cukup sudah, boleh jalan. Pasti dia akan senang. Wah, ini restoran baik. Kalau kamu di tempat itu, kamu mau datang lagi ke tidak? Mau datang ke lagi tidak? Kamu datang. Sebab ada suka cita, walaupun pelayan itu baru kena marah bosnya tadi. Ya, baru kena marah di dapur, tapi dia melayan orang, dia tidak tunjuk bahwa dia kena marah. Amin. Dia tunjuk bahwa dia mengambil tanggung jawab ini sebagai seorang pelayan. Amin. Sehingga orang tidak tahu dia ada masalah. Tetapi pelayan ini mengucap syukur, terima kasih Tuhan, walaupun hatiku sedih, tapi aku berikan aku kekuatan Tuhan, supaya aku boleh jumpa customer, aku tidak tunjukkan mukaku yang muram ini. Amin. Dia ada kekuatan di dalam ketika dia mengalami pergumulan. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, mengucap syukur itu penting. Mengucap syukur itu karena peperangan rohani adalah benar. Musuh kita yang tidak kelihatan adalah benar, yang boleh membawa kita jauh daripada Tuhan dan persekutuan kita dengan saudara seiman kita, boleh memisahkan hubungan kita. Karena musuh kita bukan manusia. Musuh kita adalah penguasa-penguasa di angkasa, itu roh jahat. Dan di sebalik setiap masalah ada penguasa-penguasa yang pemerintah-pemerintah yang tidak kelihatan, yang bekerja untuk untuk menghalangi kita atau menggodai kita untuk menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Ada. Dia mencoba mencari kelemahan kita. Di mana kelemahan kita? Saya dulu bermain bola sepak. Ya. Kalau kami melawan satu tim itu, kami dikasih nampak satu tayangan video. Dalam kami dikasih nampak satu tayangan video, kami diberitahu mana kekuatan tim ini, mana kelemahan tim ini. Jadi kami kaji. Wah, dia punya kekuatan hanya penyerang, striker, tapi dia punya defense, pertahanan itu lemah. Jadi siapa yang lemah? Di sebelah kiri lemah, kamu serang di sebelah kiri. Jadi kami tahu, karena kami didedahkan tim ini. Siapa tim ini? Tim ini ada 11 orang pemain bola, tapi 11 orang itu ada yang mungkin tidak bekerja sama. Betul? Apabila kami tahu kelemahannya, kami lawan, kami boleh menang. Amin. Roh jahat juga tahu. Ketika kita lemah dari segi itu, disitulah dia selalu memerangi kita. Mungkin emosi kita, mungkin kita selalu terasa rasa tidak puas hati, ya, atau mungkin kita rasa macam kita selalu mengalami atau rasa tidak kecewa, kecil hati. Di situ dia serang hati kita. Di waktu itulah kita selalu mengalami banyak pergumulan. Maka itu saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, kita perlu melawannya.
Amin. Maka itu jangan pandang remeh dengan kuasa kegelapan. Ya. Dan jangan juga pandang remeh tentang kuasa doa ke atas musuh kita. Karena doa itu juga boleh mengalah musuh kita. Haleluya. Amin. Jadi dulu jangan pandang rendah. Kita harus mengingatkan diri kita. Dan untuk mengalahkan semua ini, kuasa-kuasa ini, kuasa roh penguasa ini, kita belajar selalu mengucap syukur. Amin. Dan berdoa sabat. Dan itulah senjata-senjata yang berkuasa untuk menentang musuh kita. Berdoa. Itulah senjata yang boleh menentang musuh kita atau kuasa-kuasa roh jahat. Mengucap syukur. Selalu mengucap syukur. Bagi kita kiri kananmu, mari kita belajar selalu mengucap syukur. Jadi saudara-saudariku, kekalah bersatu sehingga Tuhan kembali. 1 Tesalonika bab 3, 12 hingga 13 berkata, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Jadi saudara-saudariku di dalam Tuhan, masalah yang kita hadapi dapat mendorong kita untuk berdoa dengan kasih dan menguatkan sesama kita. Apabila kita ada masalah, jangan masalah itu menguasai kita. Amin. Ketika kita mengalami cabaran dalam hidup kita atau penganiayaan, jangan penganiayaan itu menguasai hidup kita. Tetapi apa? Kita dapat mendorong diri kita untuk terus berdoa dengan kasih dan menguatkan sesama kita. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa melalui keprihatinan, sokongan dan doa untuk sesama kita, kita akan dapat menguatkan antara satu dengan lain dan hubungan kita dengan Tuhan apa dikuat sehingga kita dapat melihat bagaimana pertumbuhan dalam iman kita. Jadi saudara dan saudari dalam kasih dalam Tuhan, untuk menjadikan kita kuat di dalam gereja, kita harus saling mengambil berat antara satu dengan lain dan juga menyokong antara satu dan lain dan saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Amin. Jadi saya percaya apabila kita melakukan gereja atau diri kita sendiri secara pribadi akan mengalami suatu penembusan di mana kita dapat dikuatkan karena iman kita, karena ada yang memperhatikan antara satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah dan pimpinan Tuhan. Kuatkan kami, pimpin kami melalui firman-Mu yang kami sudah pelajari dalam 1 Tesalonika ini, bagaimana iman, bagaimana pergumulan, penganiayaan yang dihadapi oleh jemaat di Tesalonika, tapi mereka tidak pernah mundur, tidak pernah lemah, karena mereka saling mengambil berat, saling menyokong di antara satu dengan yang lain. Khususnya mereka terlibat di dalam mendoakan antara satu dan lain, karena mereka selalu mengucap syukur, karena itulah senjata untuk mengalahkan kuasa-kuasa atau roh jahat. Kami belajar Tuhan, jadikanlah kami kuat seperti jemaat di Tesalonika, bagaimana iman kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Jemaat dipersilakan berdiri untuk pengakuan iman Naisin. Mari bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat, yang tidak dapat dilihat.
Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal dipernakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia dipernakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dia turun dari sorga, dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus, dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinobatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke sorga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekali lagi pihak gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan yang telah datang beribadah pada pagi hari ini. Nah, di sini ada beberapa pengumuman yang kita perhatikan. Pertama, bagi kepimpinan gereja, saya mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang telah terlibat dalam gotong royong pada tanggal 16 September yang lalu, dan kita lihat sendiri bagaimana persekutuan di antara jemaat, dan kita lihat sendiri bagaimana kerjasama di antara jemaat, di mana kita telah letak batu di jalan yang berlubang, dan kita kasih perhatikan kebersihan di kawasan gereja. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua jemaat yang telah turun dan telah terlibat di dalam bergotong royong. Dan yang hal kedua, ini satu berita yang baik, di mana Archbishop atau Yang Mulia Archbishop Datuk Melter G.K. Tais akan melawat gereja kita pada tanggal 27 September. Itu bermaksud pada minggu depan. Minggu depan. Nah, ini satu peluang yang indah. Ini lawatan yang pertama Archbishop. Ya, dulunya dia bishop, itu sudah berapa kali dia melawat, tapi kali ini title sebagai Archbishop atau Your Grace, ya, atau Yang Mulia. Dia akan datang sebagai Archbishop di Asia Tenggara dan juga bishop untuk Diocese Sabah. Jadi ini peluang yang sangat baik. Jadi saya mendorong kepada jemaah, memanglah kebaktian kita ini terhad hanya 64 kursi saja, tapi jangan sampai ada kursi yang lagi yang kosong. Jadi silalah daftar dengan secepatnya, karena saya tahu pada tanggal 27 nanti ada ramai yang akan datang. Amin. Dan juga satu keistimewaan selain daripada lawatan Archbishop, pada waktu itu juga kita ada satu acara, itu acara pelantikan pemimpin awam. Ya, puji Tuhan, dan pemimpin awam itu adalah pemimpin yang telah dilesenkan oleh Archbishop sendiri. Nah, ini jarang-jarang ditemui dalam gereja. Amin. Dan karena Archbishop datang melawat, dan surat yang saya baru terima kemarin dulu, itu pelantikan pemimpin awam, dan saya pikir itu akan diadakan sewaktu datangnya Archbishop. Dan ini peluang yang baik, pemimpin awam kita ada 11 orang, dan mereka akan mengangkat sumpah kepengistiaran mereka di depan Archbishop sudah. Amin. Karena surat itu daripada Archbishop, dan ini peluang yang indah, dan ini sejarah untuk pemimpin awam. Karena mereka ada peluang bersama dengan Archbishop. Oleh itu saya mendorong Anda jangan lepaskan peluang ini, ya, untuk Anda dapat menghadiri kebaktian lawatan Archbishop pada tanggal 27 September itu jam 10.30 pagi. Jadi ambil peluang ini. Jangan nanti saya minta hantar sudah pada hari Senin itu untuk daftar kursi, supaya Anda boleh daftar dan Anda akan ambil tempat untuk ibadah. Ya, jadi sila ambil perhatian. Dan seterusnya berkenaan dengan pembaptisan, sekali lagi ada kalau di antara jemaat yang anda mau dibaptis, sila maklumkan kepada pihak gereja. Dan saya juga mengucap terima kasih kepada jemaat. Minggu lalu saya ada buat
satu tempat tempahan untuk lawatan Padri. Begitu ramai jemaat yang telah mengisi, dan saya ada kesempatan melawat ke rumah-rumah jemaat. Dan saya percaya apabila lawatan mereka sangat gembira, karena saya tahu ada di antara ibu yang menjaga anak tidak dapat turun bersembayang. Karena ada anak yang kecil. Tapi ketika Padri melawat, wah mereka gembira, karena bukan itu saja lawatan saya. Pada masa yang sama saya adakan perjamuan kudus. Amin. Ada anak yang kecil, waktu sebelum PKP umurnya baru 6 bulan atau 5 bulan lebih. Dan waktu saya melawat dia, saya terkejut dia pada jalan sudah. Dia sudah 1 tahun 2 bulan, berarti boleh jalan sudah dia. Jadi inilah masanya dan waktunya untuk kita saling menguatkan di antara satu dengan yang lain. Amin. Dan terus juga ingatkan di dalam doa berkenan dengan dipanggil ini pilihan raya Sabah pada hari 26 September nanti. Kiranya biar Tuhan yang campur tangan. Jadi semua jemaat yang keluar mengundi pada waktu itu, kita berdoa apakah yang Tuhan letakkan di hati kamu. Amin. Amin. Pilihan itu ada di tangan kita sendiri dan kita yang tahu. Maka itu kita perlu berdoa supaya Allah sendiri yang menolong dan memimpin kita secara pribadi dalam memimpin, dan berdoa juga supaya Tuhan lindungi kita panjang kita keluar dan kita mematuhi SOP. Amin. Di waktu kita pergi mengundi, ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan, sememangnya Engkau layak ditinggikan dan Engkau layak diagungkan. Kami berdoa Tuhan untuk Prusaba, PRU Sabah, supaya Tuhan campur tangan dengan berjalan dalam keadaan yang baik, sehingga akan melihat kestabilan politik yang akhirnya dapat merancangkan kembali sektor ekonomi yang terjejas akibat pandemi COVID-19. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk kerinduan setiap jemaat yang layak hadir untuk datang beribadah. Biarlah kerinduan ibadah melebihi halangan dan cabaran untuk datang beribadah. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk proyek pembangunan gereja baru, supaya Tuhan campur tangan dalam perancangan pembangunan, supaya semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hukum-hukum Allah atau ringkasan hukum-hukum Allah. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini bersama-sama. Tuhan, kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini dalam hati kami. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anak yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di sorga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan hendak berniat melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia bersama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, bebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Mari semua jemaat berdiri bersama-sama dengan saya. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian kita mesti berdamai antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Mari. Amin. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya, dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. 3 oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya. Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu bersama-sama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga. Dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamai yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dalam Injilnya, memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematian yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan. Dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sensaran kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus sediakan hati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Berbuatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua. Inilah darah aku, darah perjanjian baru dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Berbuatlah demikian sekali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Amin. Bersama-sama kita istiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecah-mecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekati dia dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus telah mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sehari-hari, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal Bapa kami di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makan rohani dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuslah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari semua jemaat berdiri. Kita tadangkan tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Bersyukur kau tak milikku, kau bentukku jadi bencanamu, rapi denganku. Kau panggilku, beritakan Injilmu, ini aku pakai aku bagi setiap bangsa, menyampaikan kabar baik, merawat yang lembut hati, hingga mereka melihat Kristus dalam kami, membawakan pengharapan, memberitakan kebenaran-Mu, menjadi terang kasih-Mu, hingga Kau kembali. Oh, ku bersyukur kau telah pilihku, kau bentukku jadi bencana-Mu, rapi dengan Roh-Mu. Kau telah panggilku, beritakan Injil-Mu, ini aku pakai aku bagi setiap bangsa, menyampaikan kabar baik, merawat yang lembut hati, hingga mereka melihat Kristus dalam kami, membawakan pengharapan, memberitakan kebenaran-Mu, menjadi terang kasih-Mu, hingga Kau kembali, menyampaikan kabar baik, merawat yang lembut hati, hingga mereka melihat Kristus dalam kami, membawakan pengharapan, memberitakan kebenaran-Mu, menjadi terang kasih-Mu, hingga Kau kembali, hingga Kau kembali, hingga Kau kembali. Haleluya. Ibadah kita selesai dan Tuhan memberkati.